Berapa banyak orang hari ini yang sehat? Berapa banyak orang yang hari ini belum ada sakit apapun? Badannya besar, kekar, berotot, luar biasa. Suaranya menggelegar. Tapi dia tidak diberikan Allah nikmat iman, sehingga dia tidak bisa datang pada hari ini. Ingat saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menciptakan dunia ini beserta dengan seluruh isi-isinya untuk manusia. Tapi ingat bahwa kita manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia dan isi-isinya. Inilah perbedaan antara kita dengan dunia. Kita diciptakan Allah bukan sama sekali untuk dunia, tapi berbeda. Dunia yang diciptakan Allah itu diperuntukkan kita manusia. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa setiap langkah kaki, ayunan tangan, kedipan mata, detak jantung, tetesan darah, hembusan nafas, itu semua tidak terlepas daripada pemberian nikmat dan karunia dari Allah semata. Selanjutnya bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah secercah cahaya di tengah gelapnya malam. Beliau adalah pelurus akidah di antara semua orang pada kala itu menyembah patung berhala. Dialah yang bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau kita kirimkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita datang menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sayup-sayup suara azan itu dikumandangkan. Terdengar dari suara mikrofon masjid masuk ke dalam celah-celah jendela di dalam ruangan kamar di dalam rumah kita. Ketika itu rasa iman terpanggil untuk datang. Dibarengi dengan nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ayunkan tangan, kita langkahkan kaki untuk menuju ke rumah Allah dalam keadaan penuh dengan rasa iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak orang yang hari ini masih ramai di jalanan, masih ramai di kantor, masih ramai di jalan, masih ramai di warung dan kedai-kedai. Apakah mereka tidak mendengar seruan azan itu datang? Tidak.
mereka justru mendengar suara itu dengan lantang masuk ke dalam gendang telinganya. Tapi apa perbedaannya? Suara yang didatang dari mikrofon masjid itu masuk ke dalam lubang telinganya, terus masuk ke dalam gendang telinganya, tapi hanya berakhir sampai di situ saja, tidak sampai jatuh ke dalam hati dan pikirannya. Maka kita orang beriman, suara itu akan langsung merasuk ke dalam hati, maka akan datang rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ustadz, kata ulama, kata kiai, sehat itu adalah nikmat. Ya, betul. Sehat itu adalah nikmat pemberian Allah yang sangat berharga. Tapi ingat, sehat itu akan berubah menjadi nikmat ketika dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sehat itu tidak dibarengi dengan rasa takut, maka justru sehat itu bukan sekedar nikmat, justru dia berubah menjadi laknat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang hari ini yang sehat? Berapa banyak orang yang hari ini belum ada sakit apapun? Badannya besar, kekar, berotot, luar biasa. Suaranya menggelegar. Tapi dia tidak diberikan Allah nikmat iman, sehingga dia tidak bisa datang pada hari ini. Ingat saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menciptakan dunia ini beserta dengan seluruh isi-isinya untuk manusia. Tapi ingat bahwa kita manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia dan isi-isinya. Inilah perbedaan antara kita dengan dunia. Kita diciptakan Allah bukan sama sekali untuk dunia, tapi berbeda. Dunia yang diciptakan Allah itu diperuntukkan kita manusia. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Yang dipanggil Allah yang punya rasa iman, yang dipanggil Allah yang punya rasa percaya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, baik yang imannya kuat, baik yang imannya sedang lemah, baik yang imannya standar biasa-biasa saja, semua dipanggil Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ingat wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, jangan sampai jabatanmu, jangan sampai anak-anakmu an zikrillah membuat engkau lalai daripada mengingat Allah. Maka panggilan ini yang sekali sepekan yang Allah buat untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lalai daripada mengingat Dia. Supaya kita tidak lalai untuk mengingat Allah. Allah tak minta macam ini setiap hari. Allah tak minta seperti ini setiap saat. Allah hanya panggil kita yang seperti ini hanya sekali dalam sepekan. Maka andaikan panggilan yang sekali sepekan ini pun kita tak datang, andaikan panggilan yang sekali sepekan ini pun kita tak mau datang memenuhi panggilan Allah, lalu bagaimana agaknya pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah di saat kita akan pulang kembali menghadap Allah semata. Maka hari ini kita datang bukan sebagai tamu undangan, kita datang bukan sebagai tamu kehormatan. Kalau tamu undangan, tamu kehormatan, kita akan datang disambut di luar pintu, dipersilahkan masuk ke dalam. Sampai di dalam kita disuguhkan makanan, duduk di atas kursi, di atas sofa yang mewah. Begitu kalau tamu kehormatan, begitu kalau tamu undangan. Tapi hari ini saudaraku, kita bukan tamu undangan, kita bukan tamu kehormatan. Kita hanyalah seorang hamba yang datang bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita tidak disambut di luar pintu, tidak dipersilahkan masuk, tidak duduk di atas kursi sofa yang mewah, tapi kita duduk di atas lantai. Nanti ketika sholat, kita akan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Dia yang maha tinggi. Ketika itu kita tempelkan jidat kita, jidat yang letaknya paling atas, yang tidak bisa dipegang dan disentuh oleh sembarangan orang. Hari ini jidat itulah
yang akan kita tempelkan. Kemana kita tempelkan jidat itu? Kita tempelkan non jauh ke lantai. Lantai tempat yang hina diinjak oleh telapak kaki. Hari ini jidat yang tinggi akan kita letakkan di atas lantai yang rendah. Menandakan apa? Menandakan kita manusia ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita manusia ini hanyalah hamba ciptaan Allah. Kita ini hanyalah seungguk daging yang ditumbuhi oleh tulang, lalu diberi Allah wa nafakhtu fihi min ruhihi. Allah tiupkan ruh ke dalam daging itu. Kita ini berasal dari sesuatu yang hina, diciptakan melalui proses yang sudah yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. 40 hari berbentuk air, 40 hari berubah menjadi segumpal darah, 40 hari berubah menjadi segumpal daging, 40 hari tumbuh tulang belulang. Setelah itu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad. Ketika itu kita lahir. Fi ahsani takwim, kata Allah. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kitalah manusia ini yang penuh dengan rasa angkuh dan sombong. Hari ini menyadarkan. Allah ingin menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Andaikan kaya hari ini, kaya tak dibawa mati. Andaikan jabatan ada dalam genggaman tangan hari ini, jabatan tak lama kita pakai. Berapalah lama jabatan yang kita cari itu? Paling lama 5 sampai 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap oleh KPK. Kalaulah harta yang membuat kita bangga, sombong, angkuh, rakus dan tamak. Kalaulah jabatan yang membuat kita rakus. Kalaulah jabatan yang membuat kita tamak. Ingat, tak ada satupun itu yang akan kita bawa mati. Sekaya-kaya orang, mati hanya membawa 5 lembar kain kafan yang tidak bersaku dan tidak dijahit ujungnya. Lalu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ji'tumuna furada, kata Allah. Dulu kau kuciptakan dalam keadaan sendirian. Hari ini engkau akan datang menghadap Allah dalam keadaan sendirian. Mana kawan? Mana sahabat? Mana istri? Mana anak? Mana keluarga? Mana tetangga? Semua akan tinggal, hanya mengiringi engkau sampai di pintu liang lahat berurai dengan tangis air mata. Lalu mereka iring kepergian kita dengan sepatah 2 patah doa. Lalu akan tinggal kita sendirian menghadap Allah dalam keadaan iman yang belum pasti. Maka kita akan datang menghadap Allah penuh dengan rasa ketakutan dan kecemasan. Kenapa? Karena dulu di dunia kita lalai. Karena dulu di dunia kita merasa akhirat itu hanyalah dongeng pengantar tidur belaka. Tapi hari itu kita akan merasakan, oh ternyata kematian itu benar adanya. Oh ternyata gelap rupanya kuburan itu. Oh ternyata semua tindak tanduk tingkah laku semasa hidup di dunia, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia ini Allah hanya ingin menyadarkan kita, datanglah sholat Jumat, datanglah sekali sepekan ke rumah Allah, duduklah sejenak merenung apa tujuan engkau diciptakan di atas dunia ini. Lalu di sini engkau untuk apa? Dan nanti setelah dari dunia ini engkau mau kemana? Itulah tujuan Allah datang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk datang. Duduk sejenak merenung. Sudah berapa lama dunia ini kita pakai? Sudah berapa lama umur kita? Apakah sudah sebanding umur yang berjalan ini sesuai dengan nikmat dan ibadah yang diberikan Allah? Ibadah yang kita laksanakan kepada Allah. Maka ini adalah bahan introspeksi diri kita. Agar apa? Agar nanti kita selalu menguatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Rasa takut itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Hari ini banyak orang yang takut miskin. Hari ini banyak orang yang takut tak punya jabatan. Hari ini berapa banyak orang yang takut tak makan. Takut kosong lambungnya. Tapi tak pernah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal takut itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Dan rasa takut itu jualah nanti yang akan menyelamatkan kita masuk ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada Jumat ini khatib hanya ingin mengajak kita semua tingkatkan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai rasa takut kita dikalahkan oleh rasa takut kepada dunia. Takut tak makan, takut anak tak punya baju,
takut istri tak punya rumah, takut tak punya ladang, takut tak ada jabatan, takut tidak ada kekuasaan dalam genggaman tangan. Takut itu mesti tidak bisa dikalahkan oleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap rasa takut kepada Allah adalah rasa takut yang paling besar di dalam diri kita, agar kita memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.